Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tadi Rudian. Nah, di pagi hari ini saya akan informasikan seputaran pohon cengkeh, yang dimana pohon cengkeh di sini sudah lewat usia prageneratif ya sahabat tadi, karena di atas sudah 5 tahun masa tanam. Nah, di 2 minggu kemarin saya melakukan pemupukan dengan pupuk NPK Pak Tani, yaitu NPK 16 di sini. Dan setelah 2 minggu saya melakukan pemupukan, otomatis saya akan memeriksa atau mereviewnya langsung dan sekaligus menginformasikan kepada para sahabat tani durian untuk berbagi tips dan informasi ya, begitu di pagi hari ini. Begitu sahabat tani, ya mana-mana tahu dosis pupuk yang saya berikan kemarin itu malah tahu ya menyebabkan dampak buruknya pada pohon cengkeh di sini. Tapi sekaligus saya informasikan dan sekaligus sahabat tani juga mungkin melihat hasil perkembangannya seperti apa ya. Ternyata seperti ini ya, untuk keseluruhan terus terang aja, bukan cuma ini aja. Dan saya kalau jalan ke bawah kurang lebih sama dengan seperti ini pertumbuhannya, bahkan lebih daripada ini. Dan ini kemarin sudah musim kemarin tuh dilakukan pemanenan ya, dan setelah panen yang saya lakukan adalah bagaimana dia tidak stres setelah dipanen ya, diputik gitu, dipotong-potongin tunasnya, ada yang patah rantingnya, cabangnya gitu. Otomatis saya melakukan inisiatif melakukan langsung pemupukan dengan pupuk NPK Makroprimer begitu sahabat tadi, untuk melengkapi lagi kebutuhannya pohon cengkeh di sini, yang ternyata alhamdulillah tidak menyebabkan dampak buruk pada pohon cengkeh saya di sini sahabat tadi Rudian. Mana tahu yang suka menanam cengkeh atau petani cengkeh dimanapun berada, jangan dilihat ini banyak atau tidaknya, yang penting pertumbuhan dan sekaligus informasinya. Nah, di musim hujan ini saya lakukan pemupukan kemarin 2 minggu dan alhamdulillah respon daripada pemupukan itu sendiri hasilnya seperti ini. Ini pada daunnya ya, pupuk yang berimbang. Tuh. Dosisnya ya sekitar 150 gram masing-masing untuk per pohonnya. Dan bahkan ranting yang patah itu saya langsung yang keringnya dibuang agar tidak terganggu pertumbuhan tunas barunya di tanaman cengkeh di sini. Dan kemudian langsung memberikan saya pupuk supaya tidak stres, dan kemudian alhamdulillah pada tumbuh lagi tunas baru. Ya kalau di musim hujan ini kan otomatis menyerap langsung, apalagi di 2 minggu kemarin ya mungkin langsung direspon nutrisinya sama akar tanaman durian. Di samping itu lembab dan tidak ada bekas-bekas tersisa pupuknya di sini. Dan di sini pun bukan berarti karena terbawa erosi air hujan, melainkan langsung menyerap oleh akar tanaman durian begitu sahabat, pohon cengkeh begitu sahabat tadi. Dan responnya seperti ini, itu ya, tunas-tunas baru. Dan untuk musim hujan seperti ini jangan harap atau jangan berharap terlalu keras kita mengharap untuk datangnya muncul bunga buah pada pohon cengkeh di sini sahabat tadi. Karena stimulir ya daripada bunga cengkeh, stimulir tunas-tunas baru seperti ini. Ya. Ini kalau kemarau ada kemungkinan ini tidak akan jadi daun ya. Tidak akan jadi daun, melainkan jadi bunganya. Karena berhubung intensitas curah hujannya tinggi ya, otomatis yang muncul bukan bunganya melainkan daunnya sahabat tadi. Dan di pagi hari ini juga saya lakukan pemupukan atau penanaman bibit alpukat lagi, yang dimana bibit alpukat sebelumnya di sini ada yang 2 minggu saya tanam, dan sekaligus saya review dulu sebelum saya melakukan penanaman pada pohon alpukat. Dan ini pohon cengkehnya, kalau tidak ada pohon mangga itu bukan kayak gini pertumbuhannya ya, tambah besar lagi. Karena penetrasi sinar matahari full langsung ke sini ke bagian ya, ataupun diterima langsung oleh pohon cengkeh di sini masing-masingnya begitu sahabat tani. Dan ini boleh dilakukan ya 1 bulan sekali pemupukan dengan dosis yang tepat, waktu yang tepat, cara juga yang tepat. Jangan berlebihan begitu sahabat tani, apalagi di 1 bulan sekali melakukan proses pemupukan. Begitu. Ya, pupuk yang saya berikan ini lumayan ya efisien untuk pohon alpukat, dan pupuk NPK Pak Tani di sini jika terus dioptimalkan, selain dia akan memperlebat bunga buah, dan akan mempercepat juga proses pembungaan di masa generatif, kemudian tidak mudah stres, tahan terhadap cuaca, alam dan lingkungan selama penyakit. Kemudian yang tadinya pohon cengkeh stres bisa tumbuh lagi subur, yang kurang daunnya akan mungkin nanti lebih lebat lagi daun-daunnya di pohon cengkeh di sini sahabat tadi Rudian. Terus
untuk menandakan pohon cengkeh di sini sehat atau tidaknya bisa dilihat dari daunnya. Karena di sini jarang saya melakukan penyemprotan fungisida insek. Beda halnya dengan tanaman durian, jika telat kita melakukan perawatan maka tanaman durian akan rusak, begitu sahabat tadi. Dan di sini alhamdulillah sangat bagus hasilnya. Tidak ada bercak-bercak daun sama sekali, boleh dilihat. Ataupun yang kiri kanannya juga di sini sama. Tuh. Sekalipun cuaca lembab, sahabat tadi. Tapi alhamdulillah nyatanya bagus seperti ini. Dan jika ada karat daun, silakan drainase harus dibetulin di sekitaran permukaan tanaman cengkehnya. Saluran air ya yang mudah rawan banjir, begitu sahabat tani, kecuali yang tidak rawan banjir. Digemburkan juga nggak apa-apa ya, apalagi di usia masa pertumbuhan. Terus lakukan penggemburan pada pohon cengkeh ya, biar lebih memperlancar sirkulasi udara dan porositas tanah lebih gembur, dimudah diterobos oleh langsung akar tanaman cengkeh di sini. Lalu kemudian pupuk-pupuk yang mengendap di sekitaran perakarannya akan mudah diserap lagi oleh akar pohon cengkeh di situ sahabat tadi. Kemudian populasi mikroorganisme akan jauh lebih banyak dan daunnya kuning akan menjadi hijau kembali dengan melalui proses penggemburan begitu. Ya, itulah kembali ke pupuk. Yang penting gulma di sekitarannya harus bersih di saat musim hujan seperti ini sahabat tadi. Nah, ini juga salah satunya nih. Sangat subur, bagus, sehat. Ya. Kemudian yang di bawah-bawahnya juga akan saya review langsung sahabat tadi. Biar tidak kagok. Maka dari itu akan saya langsung melakukan proses perawatan ataupun yang lainnya belum ke pupuk, kan saya pupuk juga di pagi hari ini begitu sahabat tadi Rudian. Ini pertumbuhannya sangat subur, sehat sekali seperti ini ya, kurang lebih sama dengan yang di sana, walaupun di kiri kanannya ada pohon pisang. Tapi pohon pisang ini tidak mengganggu atau tidak apalagi merusak tanaman cengkeh saya di sini sahabat tadi Rudian begitu. Dan ini pohon alpukat yang dimana 2 minggu kemarin saya tanam dari Vietnam ya, semoga cepat adaptif di sini. Dan nanti setelah 1 bulan akan saya lakukan pemupukan ulang, dan terlebih dahulu akan saya lakukan penggemburan, pembersihan di sini kalau jika ada gulma, penggemburan lalu kemudian lakukan pemberian pupuk. Begitu. Kembali ke pohon cengkeh. Ya. Dan dia terus terubus walaupun dikelilingi oleh pohon mangga. Nanti pohon mangga yang ini tidak berguna akan saya pruning, protolin, ya dibuang supaya pohon cengkehnya fokus pertumbuhannya ke pohon cengkeh sahabat tadi Rudian begitu. Baik ya sahabat tadi, terima kasih untuk seputarannya, untuk menyaksikannya ya sahabat tani. Saya di pagi hari ini melakukan review informasi seputaran tanaman cengkeh. Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mau dimaafkan. Jadi para sahabat tani cengkeh dimanapun berada, semoga pohon cengkehnya lebih subur daripada pohon cengkeh di sini dan buahnya lebat di usia generatif. Habis. Terima kasih, salam petani cengkeh. Ketemu lagi di video saya berikutnya. Dan jika ada yang ingin bertanya soal seputaran pupuk, silahkan tulis di kolom komentar dan insya Allah saya balas semampunya saya. Jadi itu saja sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.